Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Kami sapa Bapak Ibu dimanapun berada. Pujilah Tuhan, Tuhan baik, Tuhan selalu menolong kita. Sehingga hari ini, hari yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk kita boleh datang kepada Dia. Pagi yang indah Tuhan berikan untuk kita boleh berdoa. Mari kita akan satu di dalam doa. Satukan iman, satukan hati. Terima kasih Tuhan, hari ini kami ada oleh karena Tuhan yang mengadakan. Kami bersyukur kami bisa mengatakan Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Tuhan yang selalu memimpin kami. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, karena kami mengakui bahwa Engkau luar biasa. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, haleluya, layak disembah. Oh, layak disembah, layak ditinggikan, layak ditinggikan, layak ditinggikan, layak disembah. Oh, layak ditinggikan, layak diagungkan, layak disinggikan, dimuliakan. Oh, ya Ramada, ya Ramala, ya Ramala, ya Ramu. Layaklah Tuhan, layaklah Tuhan Yesus. Engkau yang layak diagungkan, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Yesus,
kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui takhtamu, sembah dan puji nui takhtamu, sembah dan puji nui takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji nui takhtamu, sembah dan puji nui takhtamu, sembah dan puji nui takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui takhtamu, sembah dan puji nui takhtamu, sembah dan puji nui takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui takhtamu, sembah dan puji nui takhtamu, sembah dan puji nui takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. 'Raja, 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 '
Tuhan.
dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kuat di dalam Engkau Tuhan, kuat di dalam kekuatan firman-Mu yang memberikan perlindungan di dalam kehidupan kami. Pujilah Tuhan, kami boleh ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas hidup kami di firman Tuhan yang disampaikan pada pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita buka Alkitab kita dalam Zakaria pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya.
Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, renungan pagi hari ini saya berikan sebuah judul, menghadapi hari dengan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti pagar di sekitar rumah kita atau alarm keamanan. Kalau kita punya pagar, pastinya kan pagar itu akan kita gembok supaya nggak ada orang yang masuk. Nah, seperti itulah perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita, memagari kita, melindungi kita. Dan kalau kita melihat dalam Zakaria pasalnya 2 ayat 1 sampai dengan ke-5 ini memberikan gambaran tentang Tuhan itu sebagai pelindung yang jauh lebih besar dari semua perlindungan fisik. Mungkin kalau kita punya perlindungan apapun itu, kalau kita naik motor biasanya kita pakai jaket, pakai rompi, itu kayak yang melindungi kita. Tapi kita harus ingat bahwa perlindungan Tuhan itu jauh lebih besar dari perlindungan apapun secara fisik. Kalau orang-orang zaman dulu itu, terutama di tempat saya yang ada di kampung-kampung itu, karena mereka pinginnya mendapatkan perlindungan, kepinginnya selamat, kepinginnya terlindungi dari segala mara bahaya. Biasanya mereka itu pakai jimat tertentu gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu saya boleh jujur gitu ya, saya juga punya jimat. Apa sih jimat itu? Barang siji sing dirumat gitu ya. Jadi bukan sesuatu hal yang menduakan Tuhan, bukan. Tapi inilah jimat saya, barang siji sing dirumat, firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, menghadapi hari dengan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, di sini kita melihat bahwa rencana Tuhan itu terukur bagi setiap langkah kita. Jadi sekali lagi bahwa rencana Tuhan itu terukur bagi setiap langkah kita. Zakaria melihat seseorang yang mengukur Yerusalem ini sebagai simbol bahwa Tuhan punya rencana yang terukur bagi umatnya. Rencana Tuhan itu terukur bagi kita. Jadi rencana Tuhan, kalau dalam bahasa saya, rencana Tuhan itu enggak ngawur gitu loh, terukur bagi kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita memulai hari dengan keyakinan bahwa Tuhan telah mengukur dan merencanakan segala sesuatu bagi kita. Dan setiap langkah kita hari ini dalam pengawasan Tuhan. Kita harus punya satu keyakinan bahwa kita melangkah dalam hari kita. Hari ini kita memulai hari kita dengan yakin bahwa Tuhan itu telah mengukur dan merencanakan segala sesuatu bagi kita. Tentunya ukuran Tuhan, rencana Tuhan bagi kita itu bukanlah satu rencana yang buruk, bukanlah satu rencana yang tidak baik. Rencana yang baik, yang terukur, yang mampu untuk kita lakukan, itulah yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Ketika kita yakin bahwa Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang terukur dalam setiap langkah kita, kita akan memulai hari kita itu dengan dengan tanpa kekhawatiran. Kita memulai hari kita itu tanpa keraguan, tapi kita bisa melangkah dengan pasti bahwa dalam setiap langkah kita ada Tuhan, dalam setiap langkah kita ada penyertaan Tuhan, dan dalam setiap langkah kita ada pengawasan Tuhan, sehingga kita tidaklah takut lagi. Mungkin kalau dalam perjalanan yang literal gitu ya, kita tidak takut lagi kesandung batu, kita tidak takut lagi terpeleset, kita tidak takut lagi masuk lubang. Kalau Bapak Ibu mungkin suka mendaki gunung gitu ya,
ketika kita dalam pendakian itu biasanya yang kita takutkan itu kaki kita takut tersangkut di akar, kaki kita mungkin kalau musim hujan kita terpeleset, kalau mungkin di saat-saat tertentu, di bagian-bagian tertentu jalan kita itu ada yang berlobang. Nah, perjalanan kerohanian kita pun juga sama. Kadang-kadang kita juga mengalami hal-hal seperti itu. Tapi sekali lagi Bapak kasih Tuhan, bahwa setiap langkah kita hari ini itu sudah diukur oleh Tuhan dan berada di dalam penyertaan dan pengawasan Tuhan. Kita mau membuat langkah apapun, kalau kita sudah mulai bersama dengan Tuhan, kita tidak boleh lagi takut. Tanpa ragu-ragu kita bisa melangkah. Karena apa? Karena di situ ada penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan yang kedua Bapak kasih Tuhan, menghadapi hari yang akan kita lalui, yang kedua bahwa kita harus ingat bahwa Tuhan itu sebagai benteng tak terlihat yang ada di sekitar kita. Kita bisa melihat dari ayatnya yang keempat dan kelima bagian A. Nah Bapak Ibu, Tuhan berjanji bahwa Yerusalem akan dilindungi meski tanpa tembok fisik, karena Tuhan sendiri adalah benteng mereka. Kalau kita mau kembali kepada zamannya Alkitab, kalau kita mau kembali kepada masa lalu, kita masuk kembali di dalam zaman-zaman itu Bapak kasih Tuhan, bahwa tembok perlindungan dalam sebuah kota itu sangat penting. Tembok itu sangat penting. Kenapa? Melindungi seluruh warganya dari segala ancaman mara bahaya dari musuh dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan menjadi tembok bagi Yerusalem. Tuhan sendiri akan melindungi Yerusalem, sekalipun secara fisik tidak kelihatan, sekalipun secara fisik tidak ada tembok itu, tetapi Tuhanlah yang menjadi benteng bagi Yerusalem. Nah, kita Bapak kasih Tuhan, kita ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam setiap langkah aktivitas kita. Jangan lagi kita takut ketika kita sudah berdoa, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Disitulah Tuhan menjadi benteng kita yang tidak terlihat, selalu melindungi dan menjagai kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita yang bertemu dengan kita enggak melihat bahwa sesungguhnya kita ada benteng itu. Tetapi Bapak kasih Tuhan, benteng itu benar-benar melindungi dan menjaga kita. Dan Tuhan dalam firman Tuhan katakan bahwa Aku akan senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Ketika Tuhan yang berjanji melindungi itu gak pernah sekalipun meninggalkan kita. Mungkin kita sebagai orang tua, ketika kita ngomong sama anak kita, sudah jangan takut, Papa akan menyertai kamu, Papa akan melindungi kamu, Mama akan menyertai, Mama akan melindungi, Mama akan menjaga, Papa akan menjaga. Kalau itu janji kita kepada anak-anak kita, gak mungkin kita bisa menjaga, melindungi, menyertai anak-anak kita 1 kali 24 jam. Gak mungkin. Kita ada rasa lelah, capek, letih, lesu, lunglai, pokoknya yang LL itulah. Kita punya rasa itu semua. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji menyertai kita, Tuhan itu gak ada rasa lelah, letih, lesu, lunglai, lalai, terus L apa lagi ya? Pokoknya plat L lah, Surabaya ya. Surabaya itu plat L, Surabaya dalam perlindungan Tuhan. Nah, jelas Bapak kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan itu sepanjang hari. Bukan cuma sepanjang hari, tapi sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang hidup kita. Firman Tuhan katakan sampai akhir zaman. Kalau Tuhan yang melindungi, waduh, luar biasa Bapak Ibu. Sampai akhir zaman perlindungan Tuhan itu gak setengah-setengah. Wes, kalau manusia, wes karena kamu gak mengecewakan aku, karena kamu begini dan lain sebagainya, nanti tak lindungi. Tapi Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kita. Jadi sekali lagi Bapak kasih Tuhan, kita pagi hari ini kita mohon perlindungan Tuhan di setiap aktivitas dan perjalanan kita hari ini. Dan percayalah bahwa Tuhan
Tuhan adalah tembok api yang mengelilingi kita. Kalau Tuhan yang menjadi tembok api mengelilingi kita, siapa yang bisa masuk? Siapa yang bisa menjamah? Siapa yang bisa menyentuh kita? Tidak ada. Tidak ada satupun kuasa yang mampu menjamah, menembus tembok itu. Karena tembok itu adalah tembok yang memiliki segala kuasa. Tidak ada kuasa lain yang mampu menyaingi, menandingi kuasa dari Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak kasih Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, memohon perlindungan Tuhan pada setiap aktivitas kita sepanjang hari yang akan kita lakukan ini, percayalah bahwa tembok perlindungan Tuhan itu sangat kuat. Tembok perlindungan Tuhan itu tidak ada celahnya, tidak ada celah untuk masuk, tidak ada celah untuk digoyahkan, tidak ada. Dan tembok itu benar-benar mengelilingi kita, bukan cuma mengelilingi di sekitar kita, kiri kanan, kiri sini ya, kiri kanan depan belakang. Enggak cuma seperti itu, tapi dari atas, dari bawah kita berada di dalam cover Tuhan, perlindungan Tuhan. Makanya Bapak kasih Tuhan, ketika kita berdoa supaya kita tidak diganggu gitu ya, tidak ditembus oleh kuasa manapun, sebaiknya kita selalu berdoa untuk meminta perlindungan Tuhan. Kalau saya mengajari anak saya itu, saya bilang kalau berdoalah sama Tuhan. Tuhan Yesus, tutup bungkus tubuh jiwa rohku dengan kuasa darah Yesus. Nah itu yang selalu saya ajarkan kepada anak saya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita pun juga bisa menerapkan yang sama. Ketika kita minta perlindungan Tuhan, kita minta Tuhan supaya menutup bungkus tubuh jiwa roh kita dengan kuasa darah Yesus. Percayalah, nggak ada satu kuasa pun yang mampu mengalahkan kita. Karena apa? Bukan karena kita hebat, enggak, tapi karena kuasa Tuhan itu tadi loh. Kuasa Tuhan yang melindungi dan menjaga kita. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang mengaku punya iman, percaya kepada Tuhan, Pak Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, nek sik wedi setan ya kebacut gitu loh. Kebacut itu apa bahasa Inggrisnya kebacut? Kenemenen Bapak Ibu kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya kalau melihat setan, saya itu pinginnya langsung tak makan setan itu. Lu kenapa? Enak. Lu kok iso enak? Setan kok enak? Lu enak Bapak Ibu. Ngerti nggak setan itu apa? Setan itu dibeset itu dibuka, isinya ketan. Apa itu? Lemper. Apa mana jerone lemper ono ayam? Lu enak kan? Jadi nggak usah kita takut sama setan. Setan yang kita makan lemper. Kalau kita ingat di dalam peristiwa di Gerasa itu ya, itu setan-setan legion jumlahnya banyak, masuk kemana? Babi. Iya. Setan-setan itu sama Tuhan dipindahkan ke babi loh. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu, ada nggak yang nggak doyan makan daging babi? Doyan kabeh toh, seneng kabeh toh, enak kan? Loh, kalau ada setan, ada toyol, kuntilanak, genderuwo dan teman-temannya, ngomong sama mereka, mbahmu tak pangan, apa mana cuman toyol cilik gondol, entek. Setan gondol, membaik setan tak pangan gitu loh. Jadi jangan takut lagi ya sama setan ya. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan saya yang merasa gondol, tolong jangan dekat-dekat sama saya, nanti tak pangan. Bukan itu maksud saya. Nah, jadi sekali lagi kita punya kuasa yang luar biasa. Ada dalam perlindungan Tuhan. Gak ono yang bisa mengalahkan kuasa yang melindungi kita. Dan yang ketiga Bapak kasih Tuhan, hadirat Tuhan sebagai sumber kemuliaan dan ketenangan. Dalam ayatnya yang kelima bagian B, Bapak Ibu, Tuhan itu hadir di tengah umatnya sebagai kemuliaan yang menguatkan hati kita. Kalau mungkin sepanjang hari ini nanti kita akan ketemu dengan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang membuat hati kita tidak tenang, kita mengalami ketakutan di dalam hati kita, mungkin ada dakdikdukser dan lain sebagainya, kesedihan dan lain sebagainya. Ingat bahwa Tuhan hadir di tengah umatnya
sebagai kemuliaan dan menguatkan hati mereka. Minta sama Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita mencari hadirat Tuhan di dalam doa pagi ini sebagai sumber ketenangan dan keyakinan kita. Setiap kali kita merasakan tantangan hari ini, Tuhan, hadirat Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Setiap kali ada tantangan hari ini, mungkin ketika kita melangkah dalam pekerjaan kita, mungkin sebagai seorang marketing yang harus presentasi di depan klien dan lain sebagainya, atau mungkin nasabah, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Tuhan akan memberikan ketenangan. Tuhan akan menguatkan kita. Karena apa? Sekali lagi seperti saya katakan tadi, nggak ada satu kekuatan pun yang dapat menandingi kekuatan Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai kita, memberikan kekuatan dan ketenangan. Atau mungkin yang hari ini, nanti sepanjang hari ini ketemu dengan hal-hal yang menyakitkan, tenang, ada Tuhan. Ketika mungkin sepanjang hari ini kita akan menemui masalah, ojo khawatir, ada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita, perlindungan, penyertaan bagi Tuhan, bagi kita dari Tuhan. Mungkin kita tanya, loh Gus, emangnya lek wis berdoa masalah langsung hilang? Masalah ya ada kadang-kadang, itu tetap ada, kadang-kadang juga langsung hilang. Loh, kalau nggak selalu hilang, untuk apa kita berdoa? Bapak Ibu, contohnya seperti ini. Ketika musim hujan, dalam sebuah perjalanan, ketika kita sedang berjalan dan hujan itu turun, apa yang kita lakukan? Kalau kita nggak pakai jas hujan, pasti kita pakai payung. Supaya apa? Supaya kita terlindungi. Yang jadi pertanyaan begini, apakah ketika kita pakai payung, apakah ketika kita pakai jas hujan, hujan itu langsung hilang, reda? Enggak. Tetapi ketika kita pakai payung, sekalipun ada hujan, kita bisa menerobos, melanjutkan perjalanan, dan kita sampai tujuan dengan selamat. Hujannya ada nggak? Ada. Jadi kalau kita berdoa menghadapi masalah nggak selalu hilang, ada masalah itu tetap ada. Tetapi doa kita minta perlindungan Tuhan itu seperti payung. Kita tetap bisa melangkah sampai di tujuan sekalipun ada hujan. Karena apa? Ada payung yang menjaga, melindungi kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita serahkan perjalanan hari kita sepanjang hari ini kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan memberikan ketenangan dan keyakinan di dalam hidup kita. Setiap kali kita merasakan ada tantangan hari ini, ada hadirat Tuhan yang selalu menyertai kita dan memberikan kekuatan pada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini yang datang bagi kami Tuhan. Terima kasih firman Tuhan ini menguatkan kami untuk melangkah sepanjang hari ini. Kami tidak takut karena Tuhan yang tidak pernah ingkar janji itu sudah berjanji untuk selalu menyertai, melindungi kami Tuhan, memberikan kekuatan, menjaga sebagai tembok yang tidak kelihatan. Tuhan, kami percaya ketika kami menaruh iman kami kepadamu Tuhan, setiap janji-janjimu ini akan Kau buktikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Allahku, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebelum kami mengawali hari ini, mengakhiri di dalam doa pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GSI Ebenezer, beserta dengan satelit-satelit yang ada, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati gembala sidang, wakil gembala beserta dengan keluarga, staf pastoral beserta dengan keluarga. Tuhan berikan pengurapan kuasa dari Engkau Tuhan. Para majelis yang ada, Tuhan berikan hikmat-hikmat Allah. Seluruh pengerja baik yang ada di komisi, satelit, wilayah, departemen, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Ada penyertaan Allah dan keberkatan Allah. Dan secara khusus kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan
yang hari-hari ini sedang bergumul, mungkin mereka sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan mengalami kesembuhan. Mereka yang sedang mengalami kelemahan, Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang sedih, luka hati, Tuhan balut luka itu dan Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap langkah kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang menyertai, menolong dan memberkati. Apapun yang akan kami lakukan, apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Allahku, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Yang percaya terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.